Shalom warga kerajaan. Kan tema kita ini, kita punya hidup, punya strategi. Dan subtema kita adalah communication. Komunikasi itu, kalau kita tahu doa itu bukan laporan pada Tuhan satu arah, tapi dua arah. Begitu baiknya Tuhan, bahkan ketika dia baru Nabi Habakuk ini komplain. Kita hidup ini pilihan, bisa jadi komplainer atau praiser, warrior atau warrior. Itu up to you and up to me. Maka Tuhan menjawab, aku melakukan di zamanmu. Lihatlah kepada bangsa-bangsa, lihatlah kepada Gentiles, Goyim, ya, lihat kepada mereka. Aku melakukan, yaitu sesuatu yang kamu tidak akan dipercaya kalau aku lakukan padamu. Dan orang tanya, what is about corona ini? Kita melihat banyak eksesnya ya. Di Jepang ada corona recon, yaitu perceraian, yaitu di antara keluarga-keluarga. Biasanya Jepang itu perceraian itu 35%. 1 dari 3. Tapi sekarang meningkat, saudara. Tapi bersyukur kalau kita punya Tuhan yang memberikan jawaban. Kan salah satunya yang menarik sekali dalam Habakuk 3 ayat ke-5. Maka mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang revival. Saya berani katakan bahwa melalui ini semua umat Tuhan sedang disucikan, dimurnikan, dan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan mengatakan akan ada penyakit sampar dan demam. Wow, itu corona bukan? Tuhan izinkan. Ada ratusan ribu yang meninggal. Ya, supaya apa? Yang miliar ini diselamatkan. 7 miliar manusia. Dan sebagian besar menuju kepada kebinasaan. Khotbah pendeta tidak cukup. Tuhan pakai yang paling kecil, makhluk paling kecil. Dia tidak pakai singa, dia pakai virus. Memang kematian dan penyakit bukan dari Tuhan, tapi ini Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya orang yang sombong pada bertobat semua. Baca Yesaya 24. Sebagaimana nasib imam, demikian nasib daripada umat. Sebagai nasib daripada bos, demikian nasib dari pegawai. Sebagai nasib daripada nyonyanya, demikianlah nasib pelayannya wanita. Saudara yang kasih Tuhan, itulah zaman kita sekarang ini. Aku melakukan di tengahmu sesuatu yang kamu tidak bisa percaya kalau aku ceritakan kepadamu. Jadi kalau kita tahu God is in control, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sovereign, artinya berdaulat, hati kita tenang. Kita percaya dia tetap Jehovah Jireh. Ya mungkin karena saya gembala ya, saya mengalami saudara apa? Setiap hari. Saya katakan setiap hari ya, bukan 2 hari sekali. Selalu ada orang kirim makanan. Dan yang luar biasa, makanannya nggak sama, lain-lain semua. Kan jemaat kita dari segala suku ya. Jadi menarik sekali. Ada woku, ada ayam bawang Bali, ya, ada macam-macam saudara. Karena itu pada saat-saat seperti ini ketahuilah Tuhan akan melangkah. Tuhan akan melakukan revival di tengah-tengah kita. Dan dia akan penuh dengan kemuliaan. Dan itulah rencana Tuhan. Umatnya penuh dengan kemuliaan. Jadi percaya saja. Dan jangan jadi komplainer. Tetap jadi pemuji Tuhan. Sekalipun mungkin kehilangan pekerjaan, waktunya jadi pengusaha. God bless you warga kerajaan. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Masing-masing katakan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam ku rindu Kau Tuhan, segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Hanya Engkau ku masing-masing nyatakan isi hati kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi kerinduan kita, biar Tuhan yang menjadi kekuatan dan penghiburan kita hari-hari ini.
hanya nama-Mu Yesus, nama yang memberi kekuatan, nama yang memberi penghiburan. Hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Bawa kami lebih dalam mengasihi-Mu, lebih dalam mencintai-Mu, semakin melekat dengan-Mu. Itu kerinduan kami ya Tuhan, itu yang kami rindukan di hadapan-Mu. Haleluya. Mari angkat tangan sama-sama, nyatakan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam kami rindukan Tuhan, segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku Bahwa kami dari hari ke hari semakin dekat lekat dengan Tuhan. Bahwa kami dalam masa-masa seperti ini semakin melekat dengan Tuhan. Biar hati kami terus tertuju kepada Tuhan. Pandangan mata kami terus tertuju kepada Tuhan. Kami menanti-nantikan Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, penghiburan, yang memberikan hikmat buat setiap kami bagaimana kami harus hidup di masa-masa new normal di hadapan kami, Tuhan. Terima kasih buat minggu kedua di bulan Juni ini. Kalau kami boleh bersama-sama datang untuk beribadah mencari wajah Tuhan. Sebagai bukti kami bergantung penuh sepenuhnya kepada Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Sebentar kami akan siapkan hati kami untuk terima pesan firman Tuhan. Biar firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap kami, untuk kami tetap terus berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan menyertai kami dengan pimpinan-Mu yang dahsyat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami sambut berkat firman Tuhan di dalam nama Yesus. Semua itu berkati sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kembali kita masih tetap beribadah secara online. Dan kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Juni ini. Dan saya percaya pada waktu
kita memasuki bulan ini, kita mendengar berita-berita, salah satunya adalah berita mengenai kehidupan new normal di hadapan nanti, di hadapan saudara nanti. Dan sudah mulai banyak aktivitas-aktivitas yang dibuka kembali karena desakan ekonomi. Tetapi saya percaya dan saya terus berdoa biar setiap kita tetap menikmati penyertaan Tuhan. Jangan takut saudara, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Sekali lagi saya ingatkan, Musa mengingatkan kita, tidak usah takut dengan kematian. Umur kita tuh 70 tahun, jatahnya. Kalau kuat 80 tahun, lebih dari itu bonus. Nah kalau umur kita begitu singkat, kita tinggal hitung aja sisa umur kita berapa tahun. Kalau sampai 70, kalau nggak sampai 70 ya itu kedaulatan Tuhan. Tidak usah takut. Tinggal sedikit waktu lagi kita ada di dunia, no problem. Apapun yang terjadi kita hadapi dengan Tuhan. Saya tidak mau saudara, karena saudara menghadapi situasi seperti ini itu mempengaruhi hatimu. Jadi akhirnya engkau jadi orang yang tidak bersemangat kembali menghadapi masa-masa seperti ini. Justru Alkitab mengajar kita, orang yang bersemangat, ya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Artinya apa? Semua orang menderita, semua orang sedang susah, tapi hanya orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Semangat itu apa sih? Semangat itu adalah sukacita. Kayak Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Sampai 2 kali Paulus berkata, bersukacitalah. Coba tepuk kanan kiri bilang sama teman saudara, bersukacitalah. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai serial khotbah bulanan dengan tema communication. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara mengenai tema ini di bagian yang pertama, yaitu communication, bagaimana ada relasi, ada koneksi di dalamnya. Dan kita lihat ayat acuan kita, ayat dasar kita, Kolose 4 ayat yang ke-6. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, saya teringat ada satu permainan. Kalau kita lagi retret, kita lagi ada acara-acara raker dan sebagainya, seringkali suka ada yang namanya permainan disebut dengan pesan berantai, saudara. Nah, pesan berantai ini apa sih? Misalnya beberapa orang dibagi kelompok, satu kelompok misalnya dari 10 orang, ya kira-kira 10 lah. Dari 4 atau 5 kelompok ada 10 orang masing-masing. Lalu yang paling depan itu akan dibisikkan satu pesan, satu kalimat oleh seksi acara biasanya ya. Nah begitu dikasih satu kalimat saudara, maka orang pertama harus menyampaikannya dengan memberikan kode atau apapun dengan tata cara yang diarahkan oleh seksi acara. Dan pesan itu harus sampai terus berantai kepada orang yang terakhir di belakang orang yang ke-10. Nah, jadi nanti akan dikumpulkan orang yang pertama sama orang terakhir akan dibawa ke depan, lalu mulai dicek apakah pesan yang disampaikan sama dari orang pertama sampai pesan kepada orang terakhir. Dan survei membuktikan begitu sampai di orang yang terakhir selalu banyak yang nggak benar saudara pesan itu. Nah, saya mau ajak setiap kita untuk merenungkan bahwa pembawa pesan pertama bisa berubah hasilnya pada pembawa pesan terakhir. Kenapa demikian? Karena dalam perjalanan pesan tersebut, pembawa berita dan penerima berita tidak berkomunikasi dengan baik. Ya kan? Mungkin orang pertama bicara sama orang kedua dengan bahasa kode dan lain sebagainya. Tapi orang kedua tidak begitu menangkap. Kenapa? Karena sulit untuk dimengerti kadang-kadang bahasanya, saudara. Nah, itu serunya game seperti itu. Dalam Alkitab dicatat sebuah sejarah bagi kita bahwa komunikasi begitu pentingnya untuk bisa membangun atau menghancurkan. Nah, komunikasi ini mempunyai daya dorong yang luar biasa, bisa mendorong untuk mencapai satu tujuan dan berhasil, tapi juga bisa mendorong untuk melakukan hal kehancuran. Nah, saya mau ajak kita memperhatikan firman Tuhan dari bacaan kita hari ini, Kejadian 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ini sejarah
Judulnya itu Menara Babel dulu ya. Saya bacakan Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah membaca kisah ini berulang-ulang, saudara. Nah, saya mau ajak untuk kita belajar dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 ini, betapa hebatnya dampak dari sebuah komunikasi bisa menghasilkan keberhasilan atau kegagalan. Nah, saya mau ajak setiap kita memperhatikan baik-baik komunikasi yang berhasil dari apa yang kita pelajari dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 ini. Yang pertama membuat komunikasi berhasil adalah Kejadian 11 ayat pertama berkata begini. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, bagaimana komunikasi bisa berjalan dengan baik, komunikasi bisa membangun relasi dan koneksi yang baik, maka saudara mesti memperhatikan, yang pertama komunikasi harus satu bahasa, satu logat. Saudara, kalau saya bicara sama saudara pakai bahasa Indonesia, lalu saudara jawab saya pakai bahasa roh, saya bingung. Ya kan? Saya bisa membaca kira-kira, tapi itu kira-kira. Pastinya banyak salahnya cara saya menangkap perkataan saudara. Tapi kalau saya bicara bahasa Indonesia, saudara juga bicara bahasa Indonesia dengan gerak-gerik dan mimik dan ya kira-kira ciri-ciri yang saudara bisa berikan buat saya akan bisa menangkap jauh lebih baik dari hal itu. Amin. Nah, pada masa itu bahasa semua orang sama. Saya nggak tahu bahasa pertama manusia itu apa. Apa bahasa Sunda, apa bahasa Jawa, apa bahasa Inggris, saya tidak tahu. Kita tahu karena Alkitab tidak catat di situ, saudara ya. Nanti di surga kita tanya sama-sama manusia yang di awal-awal itu bahasa mereka itu bahasa apa, saudara. Nah, karena bahasa semua orang sama, sehingga komunikasi menjadi lancar. Kalau bahasa sama, komunikasi jadi lancar, saudara. Ya kan? Nggak usah macam-macam di dalam pelayanan. Suami istri, bahasanya nggak sama aja, saudara. Ribut yang ada. Ya. Karyawan sama atasan sama bawahan, ribut kalau bahasanya nggak sama, saudara. Nah, sedangkan Alkitab mencatat bahasa mereka itu semua sama. Nah, saya coba cari, apa sih arti kata bahasa? Nah, arti kata bahasa itu ada dua. Yang pertama, bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama. Jadi bahasa itu ternyata memiliki tujuan. Bahasa adalah sistem lambang bunyi karena diucapkan a, i, u, e, o. Bahasa itu sesuai dengan logatnya masing-masing dibunyikan, digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja bersama, berinteraksi, artinya saling
berinteraksi saudara, dan mengidentifikasikan diri. Kalau saya ngobrol dengan seseorang, saya akan bisa menilai ini orang seperti apa. Oh, orangnya senang bercanda. Oh, orangnya serius sekali. Oh, orangnya kalau ngomong roh banget. Nah, kenapa? Dari bahasanya. Ya kan? Dari bahasanya kita akan mulai bisa mengidentifikasikan kepribadian seseorang. Makanya kitab Amsal berkata, orang yang berdiam diri aja saudara, itu bisa dianggap orang bijak saudara. Kenapa? Karena susah ditebak. Ya kan? Kalau orang nggak bicara, diem aja. Nah, itu susah ditebak saudara. Ini orang lagi sedih apa bahagia? Ini orang lagi mikirin apa juga kita nggak tahu. Tetapi begitu dia bersuara, begitu dia bicara, begitu dia komunikasi, begitu dia ngobrol sama kita, kita sedikit banyak pasti mulai bisa menilai ini orang seperti apa. Nah, itu bahasa yang pertama. Yang kedua, bahasa adalah percakapan. Melalui perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun, baik budinya, menunjukkan bangsa pada budi bahasa atau perangai serta tutur kata, menunjukkan sifat dan tabiat seseorang. Jadi perhatikan, dengan percakapan, perkataan yang dikeluarkan, kita akan mulai bisa menilai ini perkataan yang baik atau bukan, tingkah laku orang ini seperti apa, dari mana? Komunikasi. Nah, itulah bahasa. Nah, jadi karena bahasa yang mereka pakai ini dalam Kejadian 11, ya, bahasa mereka semua sama, membuat mereka mudah untuk mengerti satu sama lain, mudah buat mereka untuk menangkap pesan apa yang menjadi maksud dan tujuan bersama. Nah, ini. Jadi kekuatan komunikasi itu luar biasa. Dalam gereja Tuhan, komunikasi yang juga adalah salah satunya, saudara, penyangga, penopang gereja, itu adalah melalui bahasa. Itu sangat penting. Dalam gereja Tuhan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, komunikasi kita dengan orang, bahasa kita dengan orang, itu akan menjamin koneksi kita atau hubungan kita dengan orang tersebut. Jadi selalu perhatikan, Alkitab sudah mengajar kita bahwa dalam bahasa yang sama, dalam logat yang sama, itu terletak satu kekuatan yang luar biasa. Amin. Kita harus menggunakan bahasa kasih kepada sesama, seperti Kolose 4 ayat 6 sebagai ayat dasar kita, saudara. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kenapa begitu? Karena orang akan mengenali saudara dari bahasamu. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi kalau mulut kita memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang enak didengar, maka orang dengan sendiri bisa menilai siapa kita sebenarnya. Kurang lebih seperti itu, saudara ya. Walaupun juga ada kasus tertentu, orang yang bicaranya manis, saudara, tapi ternyata kelakuannya nggak manis, saudara. Ada juga yang kayak gitu. Tapi secara umum, orang akan mengenal kita itu lewat cara kita berkata-kata. Kita akan mulai bisa menilai orang, saudara. Ini orang senang bercanda, ini orang serius apa enggak, ini orang menangkap perkataan kita atau enggak. Kita akan bisa lihat bagaimana cara dia berkomunikasi. Jadi perhatikan, yang pertama, bagaimana setiap kita saudara, bisa satu dengan yang lain menjadi kuat, saudara, karena satu bahasa dan satu logat, saudara. Jadi bahasanya sama akan membuat kita mengerti maksud dan tujuan dari setiap perkataan lawan bicara kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lihat Kejadian pasal 11 ayat yang kedua. Berkata begini, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Perhatikan, lalu menetaplah mereka di sana. Nah, jelas buat kita semua, di mana ada komunitas yang tinggal bersama-sama, pastinya akan membuat satu kesatuan yang solid. Saya bacakan Mazmur 133 ayat 1-3. Berkata begini, nyanyian ziarah Daud,
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya tanya, hidup bersama itu untuk rukun gampang atau susah? Saya tidak bisa dengar saudara. Tapi saya pasti tahu jawabannya. Tidak mudah hidup bersama terus rukun saudara. Saya tanya suami istri, berapa tahun pernikahan saudara? Berapa kali ribut dalam sehari? Wah, dia bilang enggak pak, aman semua puji Tuhan saudara. Tapi pastinya secara fakta, suami istri aja lah, gak usah jauh-jauh, itu banyak mengalami gesekan dengan pasangan. Setuju nggak? Nah, saya dengar berita dari Pak Roni bahwa di masa COVID ini saudara, work from home, di mana suami, istri, anak-anak kumpul di dalam rumah setiap hari. Nah, kalau dihitung-hitung ini kita sudah memasuki hampir bulan yang keempat, saudara. Ya kan? Ternyata survei membuktikan bahwa data tingkat perceraian itu tinggi sekali. Termasuk di dalamnya keluarga anak Tuhan. Dan tadi juga saya baru dikirimin lagi. Ternyata tingkat KDRT pun meningkat, saudara. Nah, ini membuktikan bahwa tidak mudah satu keluarga untuk hidup rukun bersama. Ada tantangannya. Ada tantangannya. Saudara boleh cek dengan kehidupan saudara masing-masing. Ya kan? Secara khusus dalam masa-masa COVID seperti ini, bagaimana kondisi saudara? Saya sih berdoa. Saya berdoa supaya saudara tetap dijaga, diberikan hikmat oleh Tuhan dalam menghadapi ini. Saya tidak berdoa supaya saudara nggak ribut, saudara. Kenapa? Karena kemungkinan itu sangat besar pasti terjadi. Tetapi yang saya doakan adalah bagaimana Tuhan akan menaruh hati yang bijaksana dalam kehidupan saudara, baik suami, baik istri, baik anak-anak, keluarga. Harus mengerti di masa-masa seperti ini, firman Tuhan janji, kalau kita hidup rukun bersama. Nah, menetap bersama, tinggal bersama dengan rukun, itu adalah satu perjuangan. Amin. Ya, itu satu perjuangan. Karena di mana ada komunitas yang tinggal bersama dengan rukun, Alkitab sudah berkata, bukan cuma diberkati, tetapi Tuhan memerintahkan berkat turun. Wow. Berkat diperintahkan turun. Saya pribadi di rumah, ya kan, tiap hari nggak mungkin nggak ada keributan, paling tidak punya anak 2, ya kan, kalau nggak yang besar yang jahil, yang kecil yang jahil, ya ganti-gantian aja saudara. Nah, itu adalah warna hidup dari kehidupan bersama-sama. Kerukunan itu enggak dicipta, enggak ada diri tiba-tiba datang dari surga turun buat setiap keluarga, enggak. Kerukunan itu harus kita yang ciptakan. Yang mengerti katakan amin. Nah, Bapak Ibu perhatikan, mari gereja Tuhan, setiap kita belajar untuk bersama-sama menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Kalau pesan Tuhan sudah berkata buat setiap kita, ya, di sini dikatakan bahwa waktu mereka menetap bersama-sama itu bukan berarti tidak ada perselisihan, walaupun bahasanya sudah sama. Tetapi mereka berusaha untuk hidup rukun, dan waktu kita hidup rukun, berkat Tuhan dicurahkan, saudara. Jadi di mana ada komunitas yang tinggal bersama dengan rukun, pasti unity, dan kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Nah, 2 hal ini adalah modal utama bagaimana
Bangsa yang pertama-tama ini, saudara, menggunakan komunikasi untuk membangun satu kota yang luar biasa. Dua hal saja. Bahasanya sama, logatnya sama, dan mereka tinggal bersama. Nah, ini kan luar biasa. Sama seperti kita nih hari-hari ini. Keluarga, bahasanya harus sama. Suami istri, bahasa harus sama. Anak-anak, bahasa harus sama. Dan tinggal bersama. Maka pada waktu engkau berjuang untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tanggamu, ada berkat Tuhan yang diperintahkan Tuhan sendiri untuk turun dalam kehidupanmu. Yang percaya boleh tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Nah, komunikasi yang baik akan menghasilkan satu karya, akan menghasilkan satu hal yang dahsyat, saudara. Kejadian 11 ayat 3-4 ini menjelaskan buat setiap kita. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Perhatikan, komunikasi yang baik di antara mereka tinggal bersama dengan rukun satu dengan yang lain menghasilkan pertama ilmu pengetahuan. Ya kan di sini dikatakan mereka membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Dari mana itu pengetahuan, saudara? Zaman dulu belum ada teknologi. Tapi kan ada komunikasi yang baik. Saling menopang, oh kayak begini deh, kayak begini deh. Coba kita mungkin kayak gini. Akhirnya terjadilah ilmu pengetahuan. Kapan itu muncul? Pada waktu ada kesepakatan dalam komunikasi. Pada waktu ada kesepakatan untuk tinggal bersama. Maka yang terjadi adalah ilmu pengetahuan terjadi. Saya jadi ingat, saudara. Di rumah saya, pada dasarnya memang Bugem itu pintar masak, saudara ya. Dia memang jago masak, saudara. Dan senang masak, saudara. Tapi yang ajaibnya, di masa work from home seperti ini, masa COVID seperti ini, hampir tiap hari selalu ada ide-ide buat dia untuk dia bisa masak. Dia tidak bisa masak kecuali satu, lagi tepar. Nah, kalau dia lagi sehat, ada aja yang dibikin, saudara. Sementara saya khotbah di hadapan saudara, kru-kru yang ada di sini, itu di belakang dia udah siapin somai spesial buatan made in homemade, saudara. Nah, artinya saudara, di masa komunikasi di dalam rumah, kita tinggal bersama-sama, menetap bersama, pasti akan selalu ada inovasi dalam diri saudara. Amin. Orang-orang percaya di masa COVID ini tidak stres, tetapi justru apa? Ada inovasi yang selalu dihasilkan di dalam rumahmu sendiri. Yang setuju katakan yes. Nah, yang kedua, apa yang terjadi dengan komunikasi yang baik? Yang kedua adalah membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini artinya apa? Tidak ada yang mustahil. Mereka kumpul bersama-sama dan mereka berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Wah, luar biasa. Bangun kota, saudara. Ada rencana, ya kan? Ada satu rancangan supaya mereka bisa membangun kota. Menurut Bapak Ibu Saudara, jadi nggak kota itu? Jadi, saudara. Jadi, kalau Tuhan tidak stop. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengakui betapa hebatnya kuasa atau dampak dari komunikasi manusia pada masa itu. Dan saya percaya tetap berlaku sampai hari ini. Kalau ada komunikasi yang kuat dan tinggal rukun bersama, maka ada hal-hal yang ajaib, ada hal-hal yang dahsyat. Itu bisa terjadi, saudara. Nah, lihat di sini, saudara. Komunikasi mereka yang baik menghasilkan rasa percaya satu sama lain dan membuat mereka bekerja sama. Bekerja sama untuk apa, saudara? Dalam bekerja dan akhirannya memberikan hasil yang ekstravaganza, kalau saya bilang. Memberikan hasil yang luar biasa.
sampai Tuhan saja kagum sama mereka. Nah, saya ajak saudara lihat, wow, hebat banget saudara, Tuhan aja bisa kagum saudara. Betapa dahsyatnya hasil dari komunikasi yang baik tersebut. Nah, sekarang kekaguman Tuhan itu seperti apa? Kita lihat bagaimana respon Tuhan akan hasil dari komunikasi manusia yang lancar tersebut satu dengan yang lain, sampai mereka menetap bersama-sama dan menghasilkan satu karya yang luar biasa, yaitu Menara Babel. Nah, orang Kristen kalau dengar Menara Babel kan yang diingat sisi negatifnya. Ini ada sisi positifnya, saudara. Betapa power atau dampak dari komunikasi yang baik menghasilkan sesuatu yang dahsyat, saudara. Kejadian 11 ayat 5-6. Ini respon Tuhan. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota. Tuh, berarti kotanya udah mulai jadi, saudara. Karena Tuhan lihat kota. Tuhan nggak lihat tanah datar lagi. Yang dia lihat adalah kota. Dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ini dahsyat. Karena komunikasi yang kompak, terjalin satu hubungan satu dengan yang lain, terkoneksilah mereka satu dengan lain sehingga mereka mengerti, memiliki rasa percaya satu dengan yang lain, menopang satu dengan yang lain, sudah sampai akhirnya mereka menghasilkan satu karya yang sangat dikagumi oleh Tuhan. Tuhan berfirman begini, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dahsyat, saudara. Jadi perhatikan, apapun juga. Ini Tuhan sendiri memberikan pengakuan. Apapun juga. Sama-sama katakan dengan saya, apapun juga yang saya rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Artinya apa? Pasti terjadi. Nah, ini sesuai dengan perjanjian baru. Tuhan Yesus mengajarkan, kalau dua orang sepakat berdoa, maka hal itu akan terjadi dalam hidupnya. Amin. Nah, saudara perhatikan bersama-sama, ini menarik sekali. Jadi Tuhan sendiri memberikan pengakuannya kepada manusia. Kalau manusia itu komunikasinya satu dengan lain, bahasa merekanya itu nyambung, bagus, baik, mereka bisa tinggal bersama dengan rukun, maka apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak berhasil. Semuanya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Jadi untuk yang hal ini, saudara, Anda tidak perlu jengking-jengking lagi, doa sampai nungging-nungging supaya minta Tuhan lulus, tidak ada. Tuhan kasih rahasianya. Cukup kamu suami istri sepakat, anak-anak sepakat. Nah, karena itu saya ingatkan kepada saudara semuanya, bangunlah mesbah keluarga. Bangunlah mesbah keluarga dalam keluarga saudara. Supaya pada waktu saudara membangun mesbah keluarga, maka yang terjadi adalah komunikasimu semakin lancar. Waktu engkau bangun mesbah keluarga, komunikasimu semakin lancar. Suami istri semakin lancar. Pada waktu suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, orang tua mendoakan anak-anak, saudara, maka hubungan akan dibuat lancar satu dengan lain. Komunikasi kalian akan menjadi lancar. Kalau komunikasi sudah lancar dan tinggal bersama dengan rukun, setiap kali kita datang mesbah keluarga, kita berdoa kepada Tuhan, maka apa yang engkau rencanakan akan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Nah, karena itu sudah perhatikan, mari gereja Tuhan, kita ikuti apa yang sudah dilakukan manusia pertama dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 ini. Awal-awal manusia begitu memberikan contoh yang membuat dampak yang hebat dalam komunikasi, saudara. Mari apa yang sudah mereka lakukan kita ikuti. Apa yang sudah dilakukan manusia dalam mencapai tujuannya dengan baik, yaitu berkomunikasi dengan baik, di mana terbangun hubungan dan terbangun koneksi satu dengan yang lain, saudara. Dengan cara dua hal tadi saja, satu bahasa, logatnya sama, saudara.
Yang kedua, menetap bersama dengan rukun. Maka akan ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Kedua hal tersebut akan menghasilkan hal yang dahsyat pada waktu mana saudara melakukannya. Karena itu saya ingatkan sekali lagi sebagai penutup. Mari bangun mesbah keluarga. Saudara yang belum membangun mesbah keluarga, bangunlah mesbah keluarga saudara. Karena dengan mesbah keluarga Anda sedang menyamakan bahasa satu dengan yang lain. Dalam mesbah keluarga, Anda akan mulai menyamakan bahasa satu dengan yang lain. Suami istri maupun orang tua dan anak akan dipersatukan. Nah, pada waktu itu terjadi, tinggallah rukun bersama di dalam kasih Tuhan. Maka berkat Tuhan akan turun dalam kehidupan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat semua kebaikan. Kami bersyukur buat semua keadaan. Apapun yang terjadi kami hadapi, kami tetap menjadi orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Kau menyertai, memberkati setiap anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga dalam penyertaan tangan Tuhan. Satukan bahasa kami, sehingga komunikasi kami dapat berjalan dengan baik. Dan biar kami menetap bersama di dalam kerukunan karena kasih Kristus. Sehingga Mazmur 133 itu akan digenapi dalam kehidupan kami. Seperti minyak yang turun dari atas sampai ke bawah. Dan seperti embun di Gunung Hermon yang turun Gunung Sion. Tuhan memberkati kehidupan keluarga yang memiliki komitmen untuk menyamakan bahasa mereka, sehingga komunikasi akan memberi dampak yang hebat. Aku berdoa, Tuhan, kalau umat-Mu melakukan hal ini, maka Alkitab mengajar kami bahwa hal yang dahsyat itu akan terjadi. Akan ada banyak inovasi yang keluar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Yesus. Mari kita bersyukur. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Bapakku berdoa untuk umat-Mu, bahwa hari-hari ini ada yang bahasanya tidak sama. Tuhan tolong, supaya suami istri memiliki bahasa yang sama, orang tua dan anak memiliki bahasa yang sama. Satukan bahasa mereka supaya komunikasi keluarga demi keluarga berjalan dengan baik Tuhan. Dan biar masa-masa kami tinggal bersama, kami boleh tinggal dalam kerukunan, kami tinggal dalam kasih Kristus, sehingga berkat Tuhan justru diperintahkan oleh Tuhan turun dalam rumah tangga kami, dalam keluarga demi keluarga, dalam gereja Tuhan. Berkat-Mu berlimpah. Kami bersyukur. Aku berdoa Tuhan, jamah kalau ada di antara kami yang sakit, sembuhkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar kami menikmati penyertaan Tuhan, kami menikmati anugerah Tuhan. Mari arahkan hati saudara kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah usahamu. Apa saja yang kau buat, Tuhan berkati menjadi berhasil. Dan kemana kau melangkah, kau akan beruntung. Sebab tangan Tuhan sendiri yang menopang hidupmu. Terima kasih Kristus.
Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga, berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan berkat dalam pertolongan penyertaan Roh Kudus menuntun saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awal permai dan sampai selamanya. Terimalah segala berkatnya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Semua diberkati, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita Yesus. Saudara, saya cuma mengingatkan kembali bahwa kita sementara ini tetap akan beribadah secara online. Nah, saya berdoa, saya berharap saudara tetap mengikuti ibadah online setiap hari Minggu. Yang tidak bisa mengikuti untuk membuka link YouTube, saudara, kami akan membuatkan versi audionya. Jadi nanti akan di-share di grup WA supaya saudara tetap bisa mengikuti tuntunan Tuhan dari firman Tuhan, dari tema-tema yang dibagikan setiap bulannya dari pusat buat setiap kita, sehingga kita terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya undang kembali untuk setiap Selasa jam 7 malam kita doa bersama-sama secara khusus untuk bangsa Indonesia dengan kondisi yang ada sekarang. Kita berdoa bersama-sama di udara. Tidak lama saudara, kita hanya berdoa dalam pertemuan itu setiap Selasa jam 7 malam. Kita pakai Google Meet yang akan dipandu dan di host oleh Jeremia, biar setiap kita boleh terlibat di dalamnya. Nah, satu lagi, komsel. Kalau memang memungkinkan saudara sudah bisa melakukan komsel, saya persilakan saudara buat itu, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya, kalau yang lagi demam, sakit, sebaiknya jangan pergi. Tapi kalau memang belum bisa kumpul seperti itu, saudara bisa melalui Zoom atau Google Meet, atau kalau memang bisa ya kumpul saudara ya. Tapi tetap perhatikan mengenai protokol kesehatan supaya kita bisa saling menjaga, kita saling mendoakan. Demikian pengumuman dari saya. Kalau masalah persembahan, saudara tinggal hubungi Ibu Asri atau Ibu Niken, dan saudara bisa langsung memberikan persembahan melalui rekening gereja yang juga mungkin ditayangkan, saudara. Dan biar kita tetap belajar setia. Saya kasih catatan satu, saya bersyukur sebagian besar saudara setia dalam hal ini, dan saya berdoa terus supaya apa yang saudara berikan dalam kesetiaanmu kepada Tuhan, maka Tuhan sediakan berperkara dengan engkau. Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati bisnis dan pekerjaanmu. Bagian itu adalah bagian Tuhan. Baik, selamat berhari Minggu, Tuhan berkati, tetap semangat, jangan lupa bangun mesbah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.